Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Timnas Indonesia tak terbendung. Ranking FIFA meroket usai tumbangkan Myanmar di Piala AFF 2024. Arhan Kakak cetak sejarah di Timnas Indonesia. Rekor baru kalahkan Ronaldo. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Timnas Indonesia tak terbendung. Ranking FIFA meroket usai tumbangkan Myanmar di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah meraih kemenangan penting atas Myanmar dalam pertandingan pembuka Grup B Piala AFF 2024. Dengan skor tipis 1-0, skuad Garuda tidak hanya membuka peluang besar untuk melaju ke semifinal turnamen bergengsi ini, tetapi juga berhasil memperbaiki posisi mereka di ranking FIFA. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Tuna, Yangon, pada Senin, 9 Desember 2024, malam WIB ini menyisakan banyak cerita menarik, mulai dari strategi pelatih hingga dampak kemenangan terhadap perjalanan panjang Timnas Indonesia di pentas internasional. Gol kemenangan yang menjadi penentu 3 poin pertama untuk Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam pada menit ke-76. Proses gol ini berawal dari lemparan ke dalam khas Pratama Arhan yang diarahkan ke kotak penalti Myanmar. Bola yang seharusnya disundul oleh Kadek Arel justru memantul setelah mengenai tubuhnya. Bola liar tersebut kemudian disambut dengan sempurna oleh Asnawi yang berdiri bebas tanpa pengawalan. Dengan tendangan keras dan terukur, ia mengirim bola ke sudut gawang, tak mampu dijangkau oleh kiper Myanmar. Gol ini menjadi bukti ketajaman insting Asnawi dan kecerdasan dalam membaca situasi di lapangan. Namun, kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Meski unggul dalam penguasaan bola hingga 58%, permainan Timnas Indonesia di babak pertama terbilang kurang tajam. Garuda kesulitan menciptakan peluang berbahaya meskipun mendominasi aliran bola. Pelatih Shin Tae-yong, yang dikenal dengan keahliannya dalam membaca jalannya pertandingan, tidak tinggal diam. Pada awal babak kedua, ia langsung melakukan 3 pergantian pemain yang terbukti membawa dampak besar. Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Victor Dethan dimasukkan untuk memperkuat lini serang. Perubahan ini memberikan angin segar bagi permainan Indonesia yang akhirnya tampil lebih agresif dan efektif di babak kedua. Statistik pertandingan semakin mempertegas dominasi Indonesia atas Myanmar. Dari total 10 tembakan yang dilepaskan oleh skuad Garuda, 4 diantaranya tepat mengarah ke gawang. Di sisi lain, Myanmar hanya mampu mencatatkan 3 tembakan on target dari total 7 percobaan. Tidak hanya itu, Indonesia juga unggul dalam jumlah tendangan penjuru dengan rasio 10/3. Dominasi Indonesia berlanjut dalam aspek umpan, dengan total 377 operan yang dicatatkan, jauh di atas 278 operan milik Myanmar. Tingkat akurasi operan Indonesia juga lebih baik, mencapai 80% dibandingkan 73% milik tuan rumah. Dalam hal serangan langsung, Indonesia unggul signifikan. Umpan ke kotak penalti tercatat 10 kali dilakukan oleh Timnas Indonesia, lebih banyak dibandingkan Myanmar yang hanya 6 kali. Begitu pula dengan umpan ke area sepertiga akhir, Indonesia unggul dengan 19 percobaan berbanding 11 milik Myanmar. Meski begitu, sentuhan di dalam kotak penalti lawan tercatat sama kuat, masing-masing 10 kali. Di sisi pertahanan, Indonesia juga lebih aktif dengan total 21 tackle yang dilakukan, menunjukkan komitmen tinggi para pemain dalam menjaga lini belakang. Dampak kemenangan ini terasa hingga ke ranking FIFA. Menurut data terkini dari football-ranking.com, tambahan 1,8 poin dari kemenangan ini mengangkat Indonesia 1 peringkat dari posisi 125 ke 124 dunia, menggusur Rwanda. Poin total Timnas Indonesia kini menjadi 1136,91, menunjukkan progres positif yang konsisten di bawah asuhan Shin Tae-yong. Perbaikan posisi di ranking FIFA ini menjadi salah satu indikator keberhasilan Timnas Indonesia dalam memperbaiki performa di kancah internasional. Namun, jalan menuju kejayaan di Piala AFF 2024 masih panjang. Setelah kemenangan atas Myanmar, Indonesia akan menghadapi Laos di pertandingan kedua Grup B yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Desember 2024, di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan ini menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk mengamankan 3 poin tambahan. Meski di atas kertas Laos dianggap sebagai tim yang lebih lemah, performa mereka saat melawan Vietnam di laga pembuka menunjukkan potensi yang tidak bisa diremehkan. Hingga menit ke-70, Laos hanya tertinggal 0-2 dari Vietnam, sebuah hasil yang mencerminkan ketangguhan mereka dalam bertahan.
Setelah melawan Laos, ujian sesungguhnya menanti Indonesia. Vietnam, salah satu favorit juara, akan menjadi lawan berat di pertandingan ketiga Grup B. Laga ini akan digelar di Stadion Vietri pada Minggu, 15 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan melawan Vietnam diprediksi menjadi momen krusial yang menentukan langkah Indonesia di turnamen ini. Dengan kekuatan skuad yang solid dan pengalaman internasional yang lebih matang, Vietnam akan menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia di fase grup. Kemenangan atas Myanmar menjadi modal berharga, tidak hanya dalam konteks hasil, tetapi juga dari segi moral tim. Para pemain kini memiliki kepercayaan diri lebih besar untuk menghadapi tantangan berikutnya. Publik tanah air juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam mendukung perjuangan timnas Indonesia. Stadion Manahan Solo dipastikan akan dipenuhi oleh para pendukung yang siap memberikan energi tambahan bagi skuad Garuda di laga melawan Laos. Dengan strategi yang matang, semangat juang yang tinggi, dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024. Turnamen ini menjadi panggung penting bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kekuatan mereka, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia layak menjadi salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Arhan Kakak cetak sejarah di timnas Indonesia, rekor baru kalahkan Ronaldo. Arhan Kakak, nama yang kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, sukses mencatatkan dirinya dalam sejarah sepak bola tanah air. Dalam laga perdana Grup B Piala AFF 2024 melawan Myanmar di Stadion Tuna, Yangon, pada Senin, 9 Desember 2024, malam, Arhan Kakak resmi menjadi debutan termuda di timnas Indonesia sepanjang masa. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, 3 bulan, dan 7 hari, ia memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Ronaldo Kuateh. Ronaldo sebelumnya tampil sebagai debutan termuda di usia 17 tahun, 3 bulan, dan 8 hari, sebuah rekor yang kini bergeser ke tangan Arhan Kakak. Pencapaian Arhan Kakak ini tidak hanya mengukir sejarah baru, tetapi juga menjadi simbol penting regenerasi pemain muda di dunia sepak bola Indonesia. Arhan Kakak, yang merupakan putra dari mantan pesepak bola nasional Purwanto, telah menunjukkan bakat luar biasanya sejak usia belia. Sebelum mencetak rekor di timnas senior, ia juga mencatatkan prestasi gemilang di Liga 1 Indonesia bersama Persis Solo. Saat debutnya di Liga 1, Arhan berhasil mencatatkan dirinya sebagai pemain termuda yang pernah tampil, dengan usia hanya 15 tahun, 7 bulan, dan 2 hari. Sebagai seorang pemain muda, Arhan telah menempuh perjalanan karir yang luar biasa. Ia tidak hanya dikenal sebagai penyerang yang tajam di level klub, tetapi juga sebagai tulang punggung di berbagai kelompok usia timnas Indonesia. Arhan pernah memperkuat timnas Indonesia U16, di mana performanya yang konsisten mulai menarik perhatian publik. Ia juga menjadi andalan di timnas U17 dan tampil dalam ajang besar seperti Piala Dunia U17 2023. Pengalaman internasionalnya semakin bertambah saat ia menjadi bagian dari timnas di turnamen Toulon Cup 2024 dan Piala AFF U19, di mana ia terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam permainannya. Langkah besar Arhan ke timnas senior menjadi bukti bahwa ia siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Dalam pertandingan melawan Myanmar, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan kepercayaan penuh kepada Arhan dengan menurunkannya sebagai starter. Ia dipercaya mengisi lini depan bersama Hoki Caraka dan Marcelino Ferdinand. Keputusan ini menunjukkan betapa besar keyakinan pelatih terhadap kemampuan Arhan, meskipun usianya masih sangat muda. Namun, seperti halnya perjalanan awal para pemain muda lainnya, Arhan masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi di level senior. Dalam pertandingan melawan Myanmar, ia harus ditarik keluar di babak kedua karena kontribusinya yang dianggap belum maksimal. Meski demikian, hal ini bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Arhan masih memiliki banyak waktu untuk berkembang dan membuktikan kemampuannya di pertandingan-pertandingan mendatang. Keberadaan Arhan Kakak di skuad timnas senior menjadi sinyal positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan usia yang masih sangat muda, ia memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan menjadi salah satu pemain kunci bagi timnas Indonesia di masa depan. Dukungan dari pelatih, rekan setim, serta para pendukung setia sepak bola Indonesia akan menjadi bahan bakar penting bagi Arhan untuk terus melangkah lebih jauh. Arhan tidak hanya memecahkan rekor Ronaldo Kuateh sebagai debutan termuda, tetapi juga menunjukkan bahwa program pembinaan usia muda di sepak bola Indonesia berjalan dengan baik. Perjalanan karirnya sejauh ini menjadi bukti nyata bahwa bakat-bakat muda di Indonesia memiliki potensi besar untuk bersinar, asalkan diberikan kesempatan dan bimbingan yang tepat.
Melangkah ke laga berikutnya di Piala AFF 2024, Arhan Kakak masih memiliki banyak peluang untuk menunjukkan kemampuannya. Setelah melawan Myanmar, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Laos di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Arhan untuk membuktikan dirinya di depan publik tanah air. Selain itu, laga melawan Vietnam, yang dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, akan menjadi tantangan besar lainnya bagi Arhan dan Timnas Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.